Dari mana Om? Deket saya mah. Rumahnya dekat sini ya? Wis, ada bin apa nih? Beans paling ini ada luar sama yang lokal. Pengen luar atau lokal? Ya lokal lah. Biasanya kalau ngopi manual itu lebih banyak lokal atau luar? Saya sih jujur aja ya, akhir-akhir ini lebih seneng luar. Lebih seneng luar. Kenapa Tapi, tuh kenapa? Ya mungkin karena roastingnya bagus ya. Jadi kayaknya saya lebih cocok gitu. Tapi bukan berarti yang lokal enggak ya. Yeah. Makanya sekarang kesini saya ingin explore yang lokal. Ada Nah. lokal apa di sini? Nah, kita punya yang spesial dari Parentas. Oh, Cigalontang itu. Ya, Galunggung. Oh, Galunggung Tasikmalaya. ya. Wah, ini pas. Ini lokal, roastingnya light medium. Light to medium. Sip ya. Jadi saya coba ya. Boleh. Mau dibikin Agak bold ya. bold. Hah? Boleh. Sip. Ini juga ada menu. Sekalian saya belajar ya, karena di kau kan anunya barista senior lah. Enggak. Saya tukang nyuci. Kalau saya kumbrewar. Oke, Siap. di sini kebetulan pagi ini tuh GG bawa dripper sendiri sama Oke. gelas susu. Oh, yang ini ya. Ini desainnya dari bahan keramik, Oke. kayak mirip-mirip aqua. Yang ini aqua drip, yang ini wooden dripper, ini dari kayu. Oh. Tapi prinsip itunya istilahnya gravitasi dan lain-lain sebenarnya dipakai ya dalam dripper ini. Ada. Sudah diperhitung. Iya, itu ribs, ada ribs. Di sini kan ada tulang nih. Ini jalur untuk keluar udara sama turunnya air. Udah dihitung gitu. Udah kayak gitu. Ada perhitungannya. Ini kayak lihat saya dipakai di satu kedai kopi terkenal Di mana? Jakarta kalau nggak salah ya. Jakarta ada, terus ini sebenarnya di Jepang. Oh. Ada Kurasugi Kyoto itu di Jepang. Sama dia juga ngeluncurin dripper dari kayu ini. Oke, siap. Mau nyoba yang ini ya atau yang Saya coba yang ini karena yang itu udah agak mirip-mirip lah dengan Boleh, di rumah ya. boleh. Sip. Di rumah banyak tuh berarti alat-alat. Biasa, kali standar. Yang terbaru Oh itu ya. yang lagi ramai ya. Lagi pesan. Lagi pesan. Ini pakai Kalitaweb untuk kertasnya. Kita timbang dulu ya. Sekarang identiknya sebetulnya kopi itu dengan kamera ya. Saya izinkan saya mengabadikan ini. Boleh. Sebetulnya mau ada teman saya nih, sekalian dulu menunggu. Oh ya? Banyakan. Berdua, Oh, berdua. ini tokoh Tasik semua. Mengerikan. Karena kan kota Tasik sebentar lagi mau ulang tahun. Jadi tempat ngopi itu biasanya jadi sumber inspirasi. Iya. Biasanya kalau ngumpul-ngumpul di kedai kopi juga kan ya sambil ngobrolin biasanya buku atau musik dan lain-lainnya. Jujur aja kita justru dapat inspirasi itu karena coffee shop ya. Kayak Albert Einstein berarti ya? Hah? Albert Einstein. Iya. Sama dia juga kan. Coffee mania ya. Itu sudah datang tuh teman saya. Oke. Om, mangga Albert. Saya udah duluan loh ya. Pagi. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah ini dua tokoh Tasik GG. loh. Yang satu namanya Sama Asep. Oh sama. Ya, kalau saya Asep Golek gitu ya. Kalau ini Asep bukan biasa gitu. Lama Kang Asep? Alhamdulillah. Mau pesan kopi apa? Saya kebetulan lagi promoin kopi lokal nih. Di Tasik ada satu varietas kopi namanya Parentas Kang. Lagi rice. Lagi oke lah itu sih Parentas ya rasanya. Kalau Om Yusran kayaknya lambungnya nggak ramah dengan Oh, ya? kopi. Jadi buka-buka. Kalau rekomendasi Pak Dokter Asep, oke lah. Siap. Ya di sini ada kopi dari Galunggung Parentas. Ini di roasting sama teman saya sendiri. Nah, ini ceritanya Kang Asep, beliau ngembangin itunya tuh, drippernya. Dia kembangin sendiri, jadi produksi sendiri.
Jadi bikin alat sendiri untuk proses penyeduhan ini. Oh, jadi artinya potensi Tasik itu sesungguhnya udah sampai di situ kan? Di tempat yang lain nggak akan ada yang begitu. Ada tapi dijual. Ada dijual ada. Banyak menyerap tenaga Gak kerja. apa-apa ya, aku sambil ngobrol. Santai aja. Karena emang di sini kan sistemnya kayak slow bar Oke. gitu. Jadi bar santai gitu. Oke. Beda kan kalau misalkan sama pas bar itu benar-benar kita nggak bisa interaksi, tanya-tanya kayak gitu. Oke. Kang Asep lagi sibuk apa sekarang? Ya kebetulan sekarang PPKM semakin Longgar. ya, sepertinya aktivitas wajib sebagai ASN. Wah, ini jam ngantor loh. Gampang kalau di kampus bisa digeser. Oke. Ceritanya gini, kan Kota Tasik sebentar lagi mau ulang tahun kan? Ya 17. Betul nggak Kang Yusuf? Iya. Saya kan pernah ketemu sambil ngopi juga, ya satu saat di satu bukit. Kayaknya kedua orang ini punya gagasan ya, Kang Yusran kalau nggak salah waktu itu pengen memberikan sesuatu lah untuk hari ulang tahun Kota Tasik yang katanya mau menginjak ke 20 tahun ya. Kira-kira ada gagasan apa Kang? Tentang ulang tahun Kota Tasik. Ulang tahun itu sakral kan? Saya berencana yang sekarang juga lagi proses cetak sebuah buku untuk kado ulang tahun Tasik. buku ya. Yang kemudian dikasih label dengan Kota Tasikmalaya dalam ragam Benar kata saya. Jadi Kota ngopi Tasik. itu bikin inspirasi kita. Inspirasinya benar-benar dari meledak-ledak gitu. di tempat kopi ya. Iya. Jadi rencananya mau bikin launching buku. Buku ini isinya tentang pemikiran para penulis Tasik yang biasa sudah menulis di koran atau di media yang lain, di medsos. termasuk yang di samping itu ya. Kang Asep kan sudah terbiasa di pikiran rakyat, di radar dan di yang sekarang mau ditampung pemikirannya di dalam buku ini. Ini merupakan antologi bersama dari 28 ya, 29. Oh, 29. Kenapa enggak 30? Ya sebetulnya kita bersyukur Atau 20 ya, gitu. kita bersyukur bahwa awalnya hanya 15 orang yang Iya. nyatanya ternyata melebihi target. Oke. Dan ini sebuah hadiah yang bukan sekedar untuk Kota Tasik, tapi mungkin untuk semua yang menulis. Nah, jadi efek kebahagiaan dari menulis itu mudah-mudahan bisa dirasakan bersama oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. Jadi kan biasanya kan kado itu sesuatu yang bernilai, yang ya legasinya kira-kira mudah diingat orang gitu. Apa seoptimis apa Kang Yusran bahwa isi buku ini bisa bernilai buat Kota Tasik sebetulnya? Berarti harus berpikir dulu tentang Tasik ini. Di usia yang 20 tahun ya, dengan peralihan dari kepemimpinan dari Pak Budun waktu itu dipilih oleh DPRD sama Pak Sarip, kemudian Pak Sarip dengan Pak Haji Dede, selanjutnya di 2012 Pak Budi dengan Pak Dede, dan kemudian selanjutnya Pak Budi dengan Pak Yusuf, Haji Yusuf. Nah, dari setiap peralihan itu saya melihat ada beberapa tahap yang agak gamang gitu. Oh, dia agak berat nih diskusinya. Iya. Berat nih. Aduh, Tapi sayang kopinya belum selesai. Belum beres, Lanjutin belum aja. Tapi dari setiap fase kepemimpinan saya percaya bahwa setiap perda yang kemudian dibentuk oleh pemerintah baik DPRD maupun legislatif atau eksekutif, di belakangnya ada para pemikir yang memang sudah ahli. Tetapi mungkin saja karena ada bolong-bolong yang masih tersisa di Kota Tasikmalaya, sehingga masih banyak permasalahan yang muncul ke permukaan, terutama ketika berhadapan dengan kalimat Kota Tasik, Kota Resik. Nah, ini harus dijabarkan. Kota Resik adalah
Resik dalam bahasa Sunda adalah bersih. Nah, kalau ini budayawan kalau udah berpatok gini. ya kebersihannya harus dalam. minimal kebersihan itu harus dipertahankan, dan itu tentu ketika sebuah predikat ditetapkan dalam suatu objek baik manusia maupun tempat, itu tentu mengandung historis atau kronologis yang sangat kuat mengikat terhadap Berarti pengistilahan itu. ada harapan ya dengan terbitnya buku ini, harapan akan ke depan seperti apa itu betul-betul terrefleksi ya dari keinginan meluncurkan buku ini. Tidak terlalu punya harapan. Iya. Karena ada beberapa fase yang harus kemudian Jangan terlalu berharap pada manusia, Pak. Kecewa Kecewa nanti. Pak, tapi paling tidak bahwa kami sebagai bagian dari masyarakat Kota Tasik yang sangat marginal, terpencil lah. Ada berapa orang lah di Tasik yang aktif menulis, yang ilmuwan, yang berpikir banyak, tapi ketika terjun ke penulisan itu sangat kemudian ada dikerucutkan lagi. Makanya tidak heran saat ini yang punya waktu gitu kan, yang punya juga perhatian terhadap Tasik hanya 29 orang. Nah, ini diharapkan dari pemikiran-pemikiran yang tertampung dalam ini memberikan vitamin. Oke. Vitamin. Biar lebih dekat. Ya. Soalnya lebih hangat. Mampu memberikan vitamin. Meskipun saya kecil harapannya bahwa ini akan memberikan kontribusi yang berguna. Oke. Tetapi paling tidak kita turut andil dalam pembangunan Kota Tasik dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin lepas dari pemikiran-pemikiran para ahli yang sudah masuk di dalam frame pemerintahan. Nah, ini yang ada di pinggir-pinggir masuk melihat permasalahan. Pastilah setiap orang punya frame tersendiri terhadap sebuah kasus, termasuk para penulis ini. Oh. Ya, biar makin lancar, kopinya kan udah beres. Oh, siap. Kita break dulu yang satu ini dengan kopi, Kang. Nah, ini kopi Parentas. Nah, untuk Kang Yusran mungkin tea base, jadi basis teh. Oh, basic teh ada. Basis teh ada. Nah, beliau agak bermasalah dengan Pengen black tea atau green tea? Green tea. Green tea aja. Oke. Tadi yang black tea. Kang Asep, ini beliau itu kan tokoh literasi ya, tokoh literasi Tasik. Setahu saya Kang kan banyak membina beberapa komunitas-komunitas literasi ya. Tadi saya sedikit mendengar ada Pelita Hati, Mata Hati. Terakhir saya dengar Cibuta Basi, gitu kan? Penerbitan buku ini kan mungkin ada kaitannya dengan upaya menstimulasi literasi di Kota Tasik. Bisa dijelaskan nggak, Kang? Apa sih esensi, urgensi dari sebuah buku bagi hari ulang tahun sebuah kota, gitu kira-kira? Ya, memang tadi ada pertanyaan tentang kado ya, bahwa kita sudah terbiasa lah mengkado barang yang bisa dilihat. Nah, kalau yang digagas oleh Kang Yusran, penulisan buku itu saya melihatnya ada percobaan tentang sebuah kepeloporan. Bahwa bisa jadi kado itu berbentuk sesuatu yang dilihat, yang dipertunjukkan, yang barang yang bisa dinikmati dan lain-lain. Tapi ada kepeloporan dalam rangka memberikan kado ulang tahun itu dengan kado pemikiran. Nah, ini kado pemikiran. Kadonya berbentuk pemikiran. Bukan kopi. Momen dan kenangan ya. Iya, momen betul. dan kenangan. Dan ini juga berangkat dari pertanyaan barusan bahwa di Tasik ini banyak penulisnya banyak. Meskipun memang tadi disampaikan betapa jarang kalau kita melihat di koran berapa dari ratusan dosen atau ribuan dosen itu yang mewakili para akademisi untuk menulis di koran, kemudian guru, kemudian juga santri, siswa dan lain-lain. Memang di satu sisi dunia penulis itu dunia representasi, dunia intelek itu adalah dunia perwakilan. Nah, tetapi untuk Kota Tasik saya melihat ini potensi dunia kepenulisannya luar biasa dan dengan berbagai genre. Saya melihat ada di sini tumbuh kembang subur lahannya bagi
bagi para penyair. Sesubur toko kopi ya. Iya. Iya kan, betul Bahkan kan? saya pernah mendengar Tiap bulan. Iya, sesubur toko kopi gitu. Bisa sih itu bisa. Lekat. Iya. Terus gimana? Iya, jadi pernah saya mendengar bahwa memang kota Tasik atau Tasik secara keseluruhan itu menjadi kota atau kabupaten dengan jumlah kuantitas atau kualitas yang diperhitungkan di Indonesia. Oh. Kalau nggak salah memang kita di atas lah dari sini. Oh. Nah, dan saya melihat memang ini adalah kesempatan untuk mengenali mereka, Betul. mengenali Kang Asep Jam-Jam, Kang Bode, Kang Irfan Mulyadi, Kang Saiful Badar, Oh, Kang Nazar. barusan yang disebut-sebut itu ikut nulis nggak ya barusan? Nah, sebagian. Jadi dari semua penyair di Tasik itu, saya kebetulan yang tinggalnya di kota itu ada 4 Oke. yang kita libatkan lah. Gitu. Oke. Dan ada nanti bagian kesekian itu bagian Oke. kebudayaan dan seni. Nah, jadi memang selain dari dunia kepenyairannya yang sesubur kopi. Nah, karena itu nggak enak kalau kopi didiamin, Pak. Iya. Dan Gitu. saya dari tadi ketika kita ngobrol itu saya belajar. Oh, begini gitu. gitu. Nggak Sip. seperti bikin teh, bikin jus dan Siap. banyak ternyata. Ya sebenarnya kan untuk bikin kopi kan ada beberapa variabel nih. Bismillah. Tuh ada, jadi bukan hanya itu aja, skripsi aja yang ada variabelnya kan? Nah, Ini juga ada variabelnya. Penyeduhan juga kan itu harus diseimbangin dari suhu, ukuran giling, air, sama waktu ketika penyeduhan. Kita pengen ngopi lokal tapi maksimal rasanya, otomatis semua variabel ini tuh harus benar-benar diulik dulu. Setelah kita tahu Ada tesnya, formulanya gitu. ada resepnya. Setelah kita tahu, oh ternyata maksimal rasa si kopi ini tuh ternyata berpotensi untuk Saya kira ini bukan barista ya. Man. Tapi bukan barista biasa. Oh, saya tukang nyuci ya. Kerjaan saya nyuci. Jadi promosi. Tapi menurut bapak-bapak di sini, kalau misalkan saya tanya arti pagi buat kalian itu apa sih? Wes. Arti pagi. Arti pagi. Kang Asep dulu. Asep Tama maksudnya. Kalau saya Asep Sumpian. Iya. Hidup dimulai dari pagi. Hidup dimulai dari pagi. Jadi memulai hidup itu harus baik. Dan ketika memulai hidup dengan minum kopi yang diasumsikan, diopinikan, dan memang dibuktikan sebagai penambah gairah, penambah semangat, penambah untuk memberikan hari yang berarti, karena pagi itu memulai, yang berarti adalah siang, dan habis di waktu sore, istirahat sejenak dan kemudian istirahat di malam hari. Jadi memulai hari itu harus baik, dan memulai hari itu harus ngopi. Benar. Benar. Kalau yang lain? Kan ngeri-ngeri itu jawabannya. Udah nggak? Ini sastrawan ini lebih filosofis lagi. Apa Kang Yusuf arti pagi? Kalau bagi saya pagi itu sebuah harapan. Harapan. Artinya bahwa setiap persoalan sepanjang hari adalah proses. Ketika pada suatu hari ada beberapa proses yang mandek, ya kita kan berharap pagi besok. Itu ketika tidur itu selalu berbayang besok pagi besok itu bagaimana, ya. nanti punya harapan baru. Ketika kemudian bangun pagi kita ada harapan dan harapan lagi lah, ada sumringah lah. Iya. Kamu gimana? Kalau aku masih sama aja sebetulnya, tapi intinya pagi adalah inspirasi. Sebab Inspirasi. tiada pagi tanpa ya Ngopi. itu tadi. Enggak apa. Sambil ngopi, sambil inspirasi. Benar. Jadi kalau kebetulan kan GG juga di sini tuh lagi take over bar. Jadi sebenarnya ada di narasi ini tuh arti pagi. Kalian bisa ngopi dengan promo di sini. Oh. Jadi tuh kudu ngalah anjing. tapi emang paling bener sih kalau GG sendiri ngerasain kalau ngopi itu benar-benar enak di pagi. Kalau kata Om Dok mah kemarin teh jam 5 jam 6 lah ya. itu ningkatin hormon gitu kemarin kan kayak Hormon vitamin C. Baik, gini Kang Asep. Jadi kan tadi udah apa namanya? Concern kita mulai pada penulis-penulis. Ada metode nggak Kang Yusran? Kan Akang penggagasnya ceritanya si A si B si C apa sporadis aja, coba hubungi aja si A si B si C gitu. Karena kan
kadang-kadang mohon maaf ya Kang, untuk menulis itu butuh waktu, butuh energi. Tidak setiap orang punya waktu senggang untuk menulis gitu kan. Padahal ini konon kabarnya persiapannya cuma 2 minggu ya kan. Gimana Kang? Cara menetapkan si A yang harus nulis, si B harus nulis itu gimana metodenya? Pada saat ini adalah permulaan Oh. dan tidak berharap terlalu jauh tentang kualitas buku ini. Oke. Saya tidak akan mengukur kualitas, tapi ketika ini sudah tercetus bahwa saya berharap bahwa cetusan ini kualitasnya, Oh. bukan dari substansi Iya, isi momen buku. ini ya, momentum yang inilah jadi yang kualitas. dimaksud kualitas. Ini semacam sporadis saja, tidak terkonsep. Tetapi Pak Asep Tamam yang kemudian mengarahkan dengan setiap orang SC yang steering punya committee-nya. background yang tepat disesuaikan dengan kemudian tema-tema yang harus diambil. Okay. Nah, ke depan saya ingin berharap ini ada eskalasi, artinya ada eskalasi untuk kualitas dari mulai persiapan. Bagaimana ketika kemudian membidik tentang penulis siapa yang tepat, atau ada kurasi nantinya, nanti diseleksi, artinya ada yang layak lolos, ada yang tidak. Kemudian dalam waktunya juga tidak mepet. Iya. Saya berpikir bagaimana kalau setahun penuh gitu, mengumpulkan karya. Ya? Nanti ada tim yang harus menyeleksi. Oke. Baik Kang Asep Tamam, jadi 29 orang itu spontan 1 hari, 2 hari atau berapa hari terkumpul 29 karya. Ya, memang, Konon kabarnya ada mahasiswa juga yang nulis. Oh. Ya, jadi awalnya kan Kang Yusran sebagai inisiator dan saya sebetulnya baru hanet keneh mengedit sebuah buku keroyokan karya dosen-dosen di sebuah kampus. Oke. Nah, mumpung momentumnya belum habis, maka saya mencoba untuk mengajukan diri mengedit gitu. Dengan konsepnya itu hanya 15 orang ya targetnya, yang ditarget itu 15 orang, dan ternyata saya dapat satu tulisan saya edit, dapat satu lagi, dan di saat-saat seperti itu saya berpikir berpikir ini, berpikir itu. Snowball gitu ya. Kayak snowball gitu ya. Ya, saya melampaui overlapping tugasnya Kang Yusran gitu. Saya hubungi si Anu, dan ternyata hampir 80% lah dari semua yang dihubungi itu menyambut gayung. Nah, dan akhirnya tidak sampai 2 minggu ya tulisan itu selesai. Dan ini menarik karena memang saya mengedit buku ini dengan senang. Karena yang nulis adalah penulis. Berbeda dengan yang berbeda dengan mengedit karya yang belajar nulis. Nah, perlu komitmen dengan penulisnya. Bagaimana kalau saya misalkan saya ubah gitu. Nah, ini nggak ada yang dibongkar, nggak ada yang diubah, semuanya berjalan dengan lancar. Makanya kenapa ngeditnya nggak begitu lama, karena memang latar belakang mereka yang kita panggil, yang terpilih itu adalah mereka-mereka yang sudah terbiasa nulis. Nah, di titik ini tentu tadi ya, target awalnya sih sebetulnya bahwa kepeloporannya itu adalah dalam bagaimana mengkado dengan ada ini enggak? Mohon maaf, mungkin ini sepengetahuan Kang Asep ya. Saya juga berliterasi hadiah sebuah ulang tahun pemerintahan kota, di mana ada sebuah semangat kolektivisme gitu untuk menghadiahkan buku gitu. Kayaknya di beberapa kota di Priangan Timur belum ada deh. Nggak tahu kalau di Jawa Barat gitu. Ya, jadi ini bukan sekedar apa yang disampaikan oleh Kang Yusran ya, bahwa ada semacam kepeloporan yang mungkin ke depan bisa lebih baik secara kualitatif dan kuantitatif, tetapi bagi saya memang nilai kepeloporan ini karena belum pernah terdengar ada komunitas yang dari latar belakang yang berbeda-beda kemudian menyuarakan sesuatu, tidak asal mengkritisi,
dan saya membaca. Mungkin saya adalah orang pertama yang membaca keseluruhan. Iya betul. Ya. Untung sekali jadi editor, jadi bocoran-bocoran. Satu aja. Ya. Misalnya apakah ada yang mengupas tentang kopi atau kuliner lah secara umum? Ya. Ada nggak? Kalau tentang kuliner ada dua. Ada dua tulisan tentang kuliner. Dan ya lagi-lagi Kang dokter ini tidak menyampaikan kemudian siapa pantas enggak betul, gitu. Betul. Tapi tentang kafe banyak. Oh, tentang kafe banyak. kafe harus beli buku ini. Iya sih. Jadi nanti ada Kang Nazarudin Azhar yang berbicara tentang satu malam di Kota Tasik. Satu malam di Kota Tasik. Konon kabarnya ada penulis Tasik undercover. Benar nggak? Iya. Buku penulis undercover ini kita bidik ya karena orang Tasik. Dan kemudian Biasanya undercover itu yang menarik-menarik kan? nah ternyata yang menarik yang ditulis oleh penulis Tasik Undercover itu adalah tentang sesuatu yang mengemuka di balik tangan kreatif masyarakat Tasik. Jadi dia menulis tentang tangan kreatif warga Tasik. Bahwa memang pikiran warga Tasik itu sudah nyeni, tanah, udara, air dan lain-lain memang sudah nyeni, menghasilkan banyak para seniman, di antaranya adalah seni tangan. Sebentar. Seperti Interupsi dulu. Ini keramik. Ini keramik, ini Keramik kayu. Tasik bukan? Kalau ini Jogja kalau ini. Oh, Jogja. Tapi kalau kayu ini ya, Tasik. tangan kreatif Jogja. Nah, ini Tasik. Ini Tasik. Kayunya Tasik. kayak Tasik. Tapi ini Iya. sudah tembus ke luar negeri ya? Ini belum dirilis malahan. Oh, belum dirilis. Mau dirilis nanti awal tahun. Nah, Kang Bambang Arifianto Ya. yang menulis Tasik Undercover itu menulis tentang kelom, tentang Payung gelis. yang dari sisi yang berbeda. Oke. Ternyata ini butuh kesungguhan pemerintah Kota Tasik agar kelom gelis jangan bubar, jangan musnah gitu. Kemudian juga payung gelis dan lain-lain. Nah, buku ini secara tidak langsung juga memberi arah kepada pemerintah untuk melihat berbagai dimensi kehidupan Tasik yang baik untuk terus ditingkatkan, dan ada sisi-sisi lain yang memang harus diperhatikan untuk diperbaiki. Gak sabar tanggal 17 pengen cepet-cepet baca. Sama ada Tolong dong kadernya. itunya full draftnya ke saya. Wah, nggak boleh dia. Boleh. Ya, saya punya soft file. Kira-kira Kang Asep sudah sounding nggak ke beberapa perwakilan masyarakat atau ke beberapa, ya mohon maaf, birokrat gitu. Ya. Ada apresiasi atau ada nyinyir dengan ide ini sebetulnya? Memang fokusnya hari ini atau mungkin beberapa hari kebelakang itu tentang medit, lalu kemudian fokus untuk bisa dihadirkan di tanggal 17 itu. Jadi di balik fokus itu kan saya juga bekerja di tempat yang lain, mengisi acara dan lain-lain. Nah, tetapi di balik itu ternyata dimudahkan. Kemarin kita bertemu dengan tidak secara sengaja di beberapa PJB ya, pejabat, dan apresiasinya langsung. Ada apresiasi ya. Apresiasi langsung, dan itu tidak harus disampaikan meskipun pada akhirnya diketahui. Oke. Ya, beberapa pejabat yang tidak mau disebutkan namanya, ujung-ujungnya nanti juga diketahui lah kebaikan-kebaikan dari mereka. Oke. Nah, jadi ini sebetulnya belum, bahkan di awalnya kan kita ingin surprise. Betul. Bahwa ini tidak diketahui terlebih dahulu sebelum tanggal 17. Nyatanya memang sebagian sudah bocor. Tapi mau bocor mau tidak bocor, ya kita. Saya juga bocoran ini bukan covernya. Ya. Bener kan? Ya. Bocor saya juga tahu. Itu beneran itu. Iya. Ini siapa yang moto ini, Pak? Foto ini siapa yang moto? ini bukan fotografer. Tapi butuhkan fotografer biasa. Luar biasa. Ini beliau yang Ini semua ada partisipasi publik nggak? Kontribusi misalnya di layout siapa, desainer, cover siapa? Ada orang-orang di balik itu nggak sebetulnya? Nah, jadi untuk cover sebetulnya ada yang ngasih ke saya, tetapi tidak, saya ingin warga Tasik. Ada dari Malang ya, saya ingin warga Tasik. Kemudian juga Kang Dokter ini kan pernah menyampaikan satu link Instagram. Betul. Yang bisa dibeli di sana atau bisa dirujuk untuk. Betul. Tapi saya menginginkan ini kita saja, orang kita yang terlibat di sini, kemudian
berkontribusi, Oke. mau besar mau kecil lah untuk mensukseskan kopi. Nah, begitu. Jadi ini local wisdom semua sama Iya. dengan parentas kita pada pagi hari ini. Iya, iya. Ini kopi apa? Ini saya ngobrol cukup lantang ya mungkin. Iya. Gimana rasanya Om? Apresiasi itu apa? Iya. Nilainya berapa Om? Enak di mulut, enak di hidung, enak di perut. Aman ya, aman. Apalagi Aman ini di lambung. gratis ya. Aman di saku. Nah gitulah. Jadi Kang Yusran, Bismillah ya, tanggal 17 launching, swadaya, swakelola. Tidak ada kepentingan apapun kan di sini, Insya Allah. bonceng membonceng begitu. Nggak bisa dari Karena kata-kata. orang Iya. biasanya ini pasti di belakangnya si Nggak Asmi. ada. Enggak ada ya. Bismillah. Lalu Ya. kemudian Kalau boleh saya sampaikan, kita saling mengawasi. Seru Awasi banget. saya, awasi Kang Yusron, bisi-bisi gitu. Awasi saya bisi-bisi. baik, ada rencana launching agak besar gitu. Dengan Sebenarnya- melibatkan ya misalnya Iya. Mungkin ini. society ya Iya. masyarakat atau mungkin pemerintah juga hadir gitu. Mungkin ini maksudnya tanggal 17 itu soft launching ya. Oh, Iya, mungkin. soft launching. Insya Allah ke depan mungkin ada launching kalau memang ada Bedah. ada bedah buku yang dengan launching besar agak besar. Kalau misalkan berjodoh dengan satu kekuatan, Insya Allah Kayaknya bagus. di Karena pertengahan saya November. barusan ada ide liar untuk menghidupkan kedai-kedai kopi juga. Iya. Kenapa tidak setiap seminggu sekali di kedai kopi ini ada diskusi buku ini, di Ya. kedai kopi minggu depan ada lagi dengan audiens yang berbeda gitu Ya, ya. Itu juga bagus. Bagus. Ikut apa Menghidupkan. namanya menghidupkan teman-teman. Sehingga serial nanti ya. Ya ini saya mungkin kemarin ya, baru kemarin ngisi seminar literasi di Unsil. Iya. Ada Unsil Youth Summit Sampai. setiap tahun. Saya mengisi di dunia literasi. Kemudian sebelumnya di mana lah gitu dunia literasi itu. Ini pertama kali ngisi literasi di kafe. Di kafe. Pertama kali Berarti berarti. narasi itu kepeloporan Iya. juga, ya kan? Terima kasih lah untuk narasi ya. Nah, Oke, sekarang nyantai aja lah, kita nikmati dulu kopi ya. Nah, Asep, yang berat-berat Kan nanti- kita. Nah tanggal ini 17 kopi, ya? ini kopi luar ya. Ini kopi luar, ini Nah. Panama Geisha ini. Wow. Wow. Kopi dari Home Brewers. Ini agak kuat, Strong. ya. Agak strong. kurang enak. Ya. Hmm. Beda dengan yang black. Oh, si green tea ini beda yang sama. Kesem, ini. Iya, iya sepet. Biasanya emang kayak gitu sih kalau si green tea. Boleh minta yang ini yang biasa. Boleh, Yang boleh. agak sedikit dimaniskan. Hmm. Ini ada kesan. Ini kopi sepet. luar kan, Panama Geisha. Jadi agak beda dengan yang lokal. Ini Galunggung ya. Itu parentas dan Yang mau dibikin lagi? Galunggung black itu ya? memang dari daerah Galunggung. iya. Sepet Ya. kesan. Gitu. Sebetulnya kualitas bean itu ditentukan juga ya oleh petani ya. Ada. oleh panennya ya. Tergantung proses pasca panen kan. Nah, Rasa itu kebagi-bagi di tiap pos tuh ada dari hulu ke hilir itu dari kebun Oke. untuk processing, terus mulai masuk ke roasting, mulai Nah di processing, sana. Kang Asep udah kenal kan processingnya? Ada full wash, Full semi wash. full wash begitu? Enggak. Nah, tolong jelasin dong. Wah panjang Oh, lah. panjang. Ya, panjangan. yang paling singkat aja, yang paling Yang paling singkat. 4 SKS ya. Yang paling singkat dan sederhana sih sebenarnya kalau misalkan lebih ke karakter sih. Oh. Kayak misalkan si full wash, dia bright, tipis tapi manis gitu. Kalau Jadi kopi misalkan- juga bisa manis. Di antaranya ini. Oh, itu manis. Manis. Kalau dari full wash misalkan ke natural, tahsin natural tuh manis, ada asemnya. Asam. Terus ada juga yang sempat dengar kayak wine kayak gitu, itu pasnya. over ferment. Nah itu Yang saya tahu wine itu sengit. Harum. aroma kenceng sama rasanya dia asam. Super asam. Benar-benar Karena fermentasi. asam. Dulu pernah ya beli Iya, dari satu perusahaan roasting ya? Iya, iya. Kalau nggak salah Galunggung ya. Dua produk yang Nah. wine dengan yang Rekomendasi Pak Asep kan? Iya. Mungkin karena keterbatasan kenalan dengan para ahli kopi ya saya akhirnya tetap
banyak mereferensi bukan sekedar kopi, tapi tentang kesehatan dan Iya. Nah, si kopi ini tuh kan dari proses tadi kan dari kebun nih, dari proses terus masuk ke roasting. Jadi si roasting tuh ada beberapa tahapan. Light to medium, jadi gelap atau tidaknya si kopi ketika Menentukan disangrai. rasa. Menentukan terus rasa. ada yang betul-betul masem apa? Asam. Asam. Itu biasanya prosesnya fermentasi. Oh ya. Jadi dari proses fermentasi. Saya pernah ya, ini ketika beli yang 2 itu, Ya. di rumah saya ada yang bekerja. Kemudian Nah, saya- ini perspektif orang awam terhadap kopi tanpa gula nih ya. Iya, iya. Ya, Terus kemudian saya bilang pernah ke kafe? Nggak Belum. pernah. Untuk kami nggak pernah. Gitu. Mau nggak saya berikan Kopi kualitas kafe. Hmm. Ternyata mereka seperti saya pertama kali minum di kafe lah, paham, seperti itu. Baik. kira-kira perspektif orang awam itu begitu karena Mhm. generasi sasetannya udah amat mendarah daging. Iya, iya, iya. Manis identiknya. Setelah itu, kemudian saya kan juga sering diundang ke kafe untuk ngobrol apa gitu. Nah, ternyata sudah terbiasa gitu dan memaksakan diri untuk bisa menikmati kopi dan akhirnya alhamdulillah mau pahit, mau manis, mau apapun. Masuk ya. Udah Udah bisa masuk ya. menikmati. Tapi emang untuk awalan pasti shock si lidah tuh pasti apa ya, baru ngerasa oh ternyata si kopi teh pahit untuk awalan, tapi kesini ketika beda proses, ketika beda seduhan, roasting dan lain-lain itu bisa ngebedain akhirnya gitu. Kalau Kang Asep mungkin juga belum paham ya. Barista itu bisa lihat kualitas kopi juga dari hasil Roasting. roasting aja. Nah, coba tunjukin tuh. Jadi yang kalau- bagus itu yang kayak apa, yang jelek itu kayak apa. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini kan rata nih untuk proses roastingnya, dia rata, gelapnya rata. Biasanya kan ada yang putih di tengah atau matang cuma di luar atau enggak matang cuma di dalam. Biasanya kayak gitu. Kalau untuk dari roasting Kalau di YouTube ada yang ahli roasting gitu. banyak di Kiki Saputri. Berarti pengamat YouTube. terus banyak Pengamat kopi literasi juga kan di YouTube, terus di beberapa referensi bacaan juga gitu di Indonesia. juga Sebetulnya banyak. prospek nggak sih untuk kopi Tasik itu untuk bisa nembus dunia? bisa. Cuman mungkin agak ekstra untuk treatmentnya gitu. Ekstranya di mana? Apa pada produksinya yang belum bisa memenuhi kebutuhan pasar global, atau memang di prosesnya yang teknologinya kita masih tertinggal? Jadi kalau misalkan kualitas kopi pengen bagus itu dari tiga bagian ini harus di checklist kasarnya. Kasarnya misalkan dari perkebunan petani gitu ya. skornya tinggi, Oke. udah terchecklist. Terus Terchecklist. di roasting kualitas si roastingnya bagus terchecklist juga. Sama di penyajian. Akhirnya kan itu bisa masuk ke kejuaraan. Betul. Ada kejuaraan nasional sama internasional. Ketika udah kayak gitu kan, Ya. apalagi udah masuk Ceritanya kan internasional. Panama Geisha sering dipakai ya. Ya, di- di internasional mungkin ya Oh. sering banget dipakai. Panama Bahkan Geisha. nasional juga sama gitu. Benar nggak kalau saya katakan ya bahwa demam kopi itu di Indonesia belum lama? Ya, ada revolusi Ya. kopi itu loh, yang gelombang 1, Ya. gelombang 2, gelombang Oh, 3 iya. Dulu kan misalkan seperti Batu Ali Iya. sampai tapi pada akhirnya sampai kepada titik. Saya kira untuk urusan kopi nggak akan seperti itu ya, akan terus. Nah, Iya. gimana tuh pendapat Dulu kan barista? yang terkenal itu kopi Lampung tuh apa? Lampung, Kopi enggak yang Robusta. dari ya, kopi apa? Luwak gitu. Oh, luwak, ya. Sekarang sepertinya udah Udah hilang iya. pamornya. Ya? Karena kebutuhan pasar juga gitu. Karena si luwaknya juga udah berkurang. Gitu. Punah. Kayaknya mungkin ya seperti itu. Karena emang susah banget kan. Itu kan dari Bisa luwak nggak liar. diganti kopi ayam gitu? Luwak enggak ada. Balik lagi ke tadi apa pertanyaan? Ya itu. Bisa luwak sintetis ini. Ya Bisa artinya diulang. luwaknya berarti kan karena
musnah gitu lah. Hmm. Jadi memang Musang, ya. sudah bergeser. Bertahan nggak industri kopi ini sampai kira-kira 10 tahun atau 20 tahun ke depan? Dari dulu mungkin ya kopi udah ada di gelombang 1 ketika kopi Iya. ditemukan gitu. Iya. Terus masuk ke gelombang kedua ketika kopi itu mulai orang tuh banyak yang nyicip. Orang tuh yang banyak, oh ini tuh kopi, ini tuh kopi. Nah gelombang ketiga tuh mulai masuk ke proses. Nah si proses kopi tuh sekarang udah diseduh pakai ini alatnya udah pada bagus, itu masuk ke gelombang 3. Tapi mungkin kayak di Jepang mungkin gelombang 4 sama 5 mungkin ya, karena udah bikin robot. Jadi si barista tuh udah pakai robot aja kayak gitu. Nah, ini semi robot, Ya kan? Biotomatis. Karena ada Bluetooth. Bagi saya sekarang ini ya kopi itu bukan sekedar dinikmati, tapi simbolitas dalam kopi ini luar biasa. Simbol untuk warga masyarakat atau orang yang tenang. Ya, berarti orang yang lagi gusar dan marah-marah itu biasanya Oh, iya. sebagai belum ngopi. Udah ngopi Terus belum? bagaimana? Iya. Diam-diam aja. Dan juga kopi juga menyelesaikan pertikaian. Ya. Dengan ngopi bareng itu permasalahan-permasalahan pribadi, kelompok dan lain biasanya diselesaikan dengan kopi. Ya. Jadi memang Simbolnya ya? simbol sosialnya luar biasa. Dan emang bikin relax sih sebenarnya dari aroma kan ketika kita nyoba kopi, terus testernya juga ya gitu. Oke. Nah, Sep, ada tugas lain hari ini? Ya sebetulnya saya meninggalkan satu Oh, tugas. Tapi juga karena di kampus itu bisa saja direkayasa. Oke. Ya Digeser-geser. Gampang. Terima kasih waktunya, karena saya juga kan nggak sengaja, saya lagi ngopi di sini. Sinilah bincang-bincang santai gitu kan. Ya siapa tahu ini bisa semacam apersepsi ya. Kalau dalam mengajar itu ada apersepsi, pemanasan, warming up untuk teman-teman, terutama netizen. Barangkali nanti tanggal 17 tunggu tanggal mainnya. Launching ya? Atau enggak Iya. launching kedai kopi ya? Bikin kedai kopi. Ada ini nggak terakhir nih? Ada apa harapan Kang Asep, singkat closing lah ya, tentang perkembangan ya industri kuliner khususnya seperti ya cafe shop Kedai kopi. ke depan. Ya. Di Tasik kan ini menjamur. Ya, memang ada semacam identitas sosial ya. Kafe itu identik dengan sesuatu yang warga menengah lah. Nah, tentu harus ada upaya opini di masyarakat untuk lebih memasyarakatkan kopi dengan levelisasi lah, dan lain-lain, sehingga kopi lalu kemudian betul-betul menjadi warga, bukan sekedar warga menengah, tapi warga bawah, warga sasetan itu menjadi warga kafe. Kira-kira begitu ya. Dan sebenarnya kopi itu mungkin jadi jembatan mungkin ya untuk beberapa masyarakat yang kayak misalkan dari mahasiswa, SMP, SMA gitu, para pelajar, apalagi yang ngantor itu. Kadang di satu coffee shop tuh bisa ketemu dan ngobrol gitu. Ngobrol perihal musik lah, gitu, literasi buku dan lain-lain gitu. Closing Kang Yusran. Untuk kopi saya tidak tahu Oke. persis, terwakili lah sama. Kembali ke perihal buku, mungkin saya berharap dari buku ini ada semacam kegiatan pancingan Oke, untuk stimulus para ya. penulis, ya. Kemudian juga menjadi sebuah, tadi sudah dibahas, sebagai vitamin baru untuk pemerintahan. Mudah-mudahan itu ada nilai plus yang bisa diambil dari buku ini. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Nuhunah Kang Yusran, Kang Asep Tamam atas meet up pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan berarti pagi ya. Iya. Makasih Gege ya. Siap, sama-sama. Pokoknya senang sekali kita bisa ngopi di sini. Ya mudah-mudahan bisa datang lagi ke sini Insya Allah, buat insya Allah. ngopi pagi. Karena hari. kan diskusi buku juga bukan kali ini saja. Kita akan atau enggak GG juga pengen belajar kan nulis juga siap. gitu kan. Nah ini sebetulnya bisa Nulis kopi. nulis. Sebenarnya Referensi GG juga Karena nanti ya bisa lah kalau misalkan ditambah Ya. di
terbit ulang, Ya. revisi atau mungkin terbit kedua, jilid 2, terbit kedua itu Ya. bisa ditambahkan dengan poin-poin yang belum tersentuh. Betul. Siap. Dilengkapi. Makanya baca bukunya. Siap. Dan Makasih. ditaruh di sini juga ya. Mau air putih? Oke, boleh. Itu yang Panama? Yang Panama. Mau nyoba yang Panama? Ya, itu Oh. aja. Boleh. Pamit dulu. Sedikit aja. Yuk ah. Gimana? Nah, aktivitas sudah beres. Gen nuhun Oke, ya, oke. Bager. Mau minum dulu nggak? Boleh, putih Boleh. putih aja. Sip. Jadi, Om habis ngopi, perbanyak minum air putih. Begitu. Salah mungkin saya. Gitu. Oke. Sip nun kayaknya. Siap. Yuk. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.